wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal aliyyul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khubiyadi qala tidak adibi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa abdil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila bil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayat. Ibu dan bapak, para pemuda yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur kepada Allah. Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan ampunan kepada kita semuanya. Dengan qadrat iradat Allah, Allah mengembalikan jiwa raga masuk ke dalam masjid rumah Allah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu Saudara yang hadir ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada rahasia bulan Ramadan. Allah turunkan bulan Ramadan ini. Rahasianya pada bulan Ramadan ada saum pada bulan Ramadan 29 hari atau 30 hari. Karena Rasulullah sudah mengajarkan melaksanakan saum 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Tergantung hilal yang menentukan wajibnya saum. Yang kedua adalah ada rahasianya adalah qiyamul lail dengan salat tarawih. Abu Bakar As-Siddiq salat tarawihnya 11 rakaat, 2 salam, 8 rakaat tambah 3. Yang kita laksanakan hari ini adalah riwayat Abu Bakar As-Siddiq 2 salam, 8 tambah witir 3. Siti Aisyah 11 rakaat dilaksanakannya 4-4-3 tapi qiyamul lail sepertiga malam. Utsman bin Affan melaksanakan tarawihnya 40 rakaat alhamdulillah. Sing goreng melaksanakan salat 40 rakaat tahun kamari alhamdulillah. Rek 40 pagina di opnamun. Sayyidina Ali melaksanakan salat tarawih 11 rakaat 4-4-3. Intinya rahasia bulan Ramadan itu ada satu yang luar biasa Allah jamin kepada orang-orang yang melaksanakan saum, melaksanakan salat qiyamul lail adalah khairum min alfis syahrin. Kebaikannya adalah 1000 bulan. 1000 bulan perhitungan matematik sama dengan 83 tahun kita pahalanya. Tapi catatan Bapak dan Ibu, kalau salat tarawihnya bolong tidak akan mendapat 1000 bulan. Apa sebabnya? Sebab rahasia bulan Ramadan itu ditentukan dalam surat Al-Qadar. Khairun min alfi syahrin, kebaikannya 1000 bulan. 1000 bulan pahalanya sama dengan 80 tahun kita. Diberikan pahala Allah, jaminan Allah kepada orang-orang saum. Karena apa? Sebabnya bulan Ramadan disebutnya adalah pembakaran. Dihapus segala dosanya sampai kiamat. Amin. Nah, orang-orang yang mendapat gelar 1000 bulan, satu, saumnya tamat. Saumnya tamat, lahir batin tamat, organ tubuhnya saum, menahan diri dari dahaga dan lapar itu wajar, karena kita bisa sanggup menahannya. Tapi banyak sebagian umat Islam tidak mau puasa, tidak ada ujur, tidak ada sakit, tidak ada perjalanan jauh, maka kata Nabi dicap murtad namanya. Boleh kita tidak puasa, tapi ada Rasul mengajarkan mari safar. Kalau kita tidak puasa karena sakit dan perjalanan jauh, silakan buka puasa. Nanti kodok. Perempuan yang hamil, yang menyusui, melahirkan, boleh ikhtiar dengan kodok. Sebab di sana ajaran Rasul mengajarkannya kepada kita semuanya. Tapi kalau ada orang Islam malas puasa, tanpa sakit, tanpa perjalanan jauh, maka Nabi mencap murtad sampai kiamat. Harus tobat ke awal. Sebab dia keluar dari ajaran Islam. Ketinggali awal Ramadan, akhir Ramadan, loba sebagian orang Islam tidak pernah puasa, padahal jadwal ringkas, sehat walafiat, tidak mau puasa, sudah dia melanggar aturan Allah. Maka dia dicap murtad kecuali dia tobat kepada Allah baru diterimanya.
Nah, 1000 bulan inilah dibagikan kepada orang-orang yang pertama sahur. Apa jaminan Nabi? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa karena keimanan pasrah kepada Allah, Allah jamin terhapuslah dosa-dosa sampai yaumul kiamah. Sampai ribuan malaikat turun ke dunia memberikan catatan kepada orang yang melaksanakan sahur. Turunlah malaikat, tanazzalul malaikat. Turun malaikat mengucapkan istighfar, mengucapkan takbir, tahmid dan tahlil. Itu maknanya adalah memberikan kepada Allah, ya Rabb, orang yang sahur hapuslah dosa-dosa yang terdahulu. Jadi Bapak ketika sudah diampun dosa oleh Allah dari awal Ramadan sampai sekarang, itu doanya mustajab. Maka kesempatan pada bulan Ramadan seringlah berdoa kepada Allah. Satu. Yang kedua ada rahasianya, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Redaksi hadisnya sama, tapi qiyamul lail yang ditentukan oleh Allah. Barang siapa yang berqiyamul lail maknanya salat tarawih, maka Allah hapus segala dosa-dosanya, maka dia mendapat gelar 1000 bulan pahalanya. Jadi orang tinggal di catatan dia nol iman, dia anul. Lalu 15 hari terakhir kosong masjid, berarti batal 1000 pahala. Jadi kudu kuat Pak, kudu sampai tuntas 29 hari atau 30 hari kita melaksanakan sholat tarawih di sini. Jangan berhenti di sini terus. Mampu gak Bapak? Tapi biasanya ibu kalau sudah menjelang akhir bulan Ramadan sibuk nyium kue. Ke pasar baru pagi-pagi tawaf 7 keliling. Nengan kolor salaki. Malamnya sibuk nyium kue. Batal sahurnya, pahalanya. Batal sholatnya, pahalanya. Sebab apa? Sebab ada ketentuan dalam syariat Islam 10 terakhir bulan Ramadan itu diuji Allah. Apakah dia dapat gelar 1000 bulan atau tidak? Lihat nanti para pemuda, apakah itikaf atau tidak di Masjid An-Nur? Kalau tidak itikaf, tidak bangkit sepertiga malam menjelang detik-detik doa mustajab, kita hindari, kita jauh dari masjid. Tidak pernah melaksanakan sholat qiyamul lail, bangkit seperti yang namanya itikaf, maka dia tidak berhak 1000 bulan. Siap tak Pak ya? Ya sabaran hadir jadi dia. Dan kurang tinggal 2 sabna, berarti keimanan perlu dipertanyakan. Nah sababnya puasa itu dititik tolakan kepada orang-orang beriman. Dia Islam, tidak puasa, tidak beriman, melanggar aturan Allah. Itulah hebatnya. Nah nanti Allah diberikan catatan yang terbaik 10 terakhir bulan Ramadan, maka dibangkitkan oleh Rasulullah malam 23, malam 25, malam 27, 29. Di sana ada ketentuan oleh Allah diberikan derajat yang paling tinggi. Kemudian Allah turunkan rahmat, turunkan maghfirah awal sampai terakhir bulan Ramadan bagi orang-orang yang muhasabah di hadapan Allah, itikaf dari mulai bangkit jam 12 malam. Ibu dan bapak boleh itikaf di Masjid An-Nur, atau ibu mau itikafnya bersama suami, silakan izin kepada suami, Pak, saya mau itikaf di An-Nur, boleh datang. Di sana dipres muhasabah ikra binafsika. Kita renungkan dosa-dosa yang terbaiknya. Kemudian kita hantarkan kepada Allah. Sebab terakhir bulan Ramadan banyak orang yang sahurnya tamat, zakatnya tamat, ibadah hajinya tamat, baca Qur'annya tamat, sholat qiyamulnya tamat, akan tetapi pahalanya ditangguhkan oleh Allah sampai yaumul kiamah. Apa? Sebab ada 3 dosa yang terhimpun di dalam diri manusia yang tidak saling memaafkan ke bawah mati. Hati-hati ibu. Jadi kalau ibu rajin sholat, ibadah haji tiap tahun, umrah tiap tahun, bapak rajin sholat, fardu, akan ditangguhkan pahalanya oleh Allah, pahala ibadahnya. Sebab ada 3 dosa yang belum selesai di dunia. Sampai Rasulullah terakhir bulan Ramadan mencurahkan air mata di hadapan Allah. Lalu tanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, kenapa kau menangis terakhir bulan Ramadan?
Aku mengkhawatirkan umatku pahala ibadahnya ditangguhkan sampai yaumil kiamat. Dosa apakah ya Rasulullah? Pertama, wasuhtu bizauj, durhakannya seorang istri kepada suami. Ini kesempatan Pak, bulan Ramadan, pulang dari tarawih, dekat istrinya, minta maaf, saling memaafkan, jangan egois. Tapi bejan heula pemajikan mesti dia salah kita. Nah, mah ngagablok, tumen, digablok abdi, biasa eta ada tarawih gitu. Bebejan heula sinetron. Dekat istri, dekat suami, di sana saling memaafkan. Jangan ke bawah mati, ditanggung pahalanya. Kalau seorang anak menyakiti perasaan ibunya, menghina, mengejek, dijadikan orang tua pelayan oleh anak-anaknya, hancurlah ibadah kita di hadapan Allah pahalanya. Karena orang tua sakit. Kalau sudah usia senja orang tua, usia 50 ke atas, wayahna kudu kasih sayangnya luar biasa seorang anak. Lihat, perhatikan kesehatannya, makanannya, uangnya, dan sebagainya. Jangan dijadikan bujang orang tua yang sudah masa tua. Iya mah loba rata-rata ibu bapak orang dijadikan bujang, ngasuh cucu-cucu. Tuh di Baghdad di Dimosok sih kan. Ilmu bapak sholatna sampai ketinggalan sebab ngasuh cucu, sampai meninggalkan yang diajarkan oleh Allah, sholat tepat waktu, mulai tidak tepat waktu, mengasuh cucu-cucunya. Ini tidak diperbolehkan oleh Allah. Hati-hati. Yang kedua, wasukhtu bisyirah, bisa jadi ditangguhkan pahala ibadah bapak oleh Allah. Ada dosa dengan tetangganya, bisa dengan harta. Orang tua dikhianatinya, tetangganya dikhianati dengan harta dan keilmuannya, karena kita egois sombong, maka islahkanlah dengan tetangganya. Kalau sampai ke bawah mati, kelak di dalam satu hadis ada seorang si fulan yang masuk ke surga ditarik 700 hasta oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dosanya? Tidak saling memaafkan sampai tetangganya meninggal. Yang ketiga, hati-hati adalah wasukhtu fi zaujiyah. Dosanya seorang suami, seorang istri dalam rumah tangannya. Maka kata Nabi, kalau seorang istri menyiapkan hidangan pada bulan Ramadan, sama fadilahnya dengan ibadah umroh. Itu luar biasa hidangannya. Dikasih air 1 gelas, maka dapat jaminan suami itu dari suami istrinya menyiapkan hidangan kepada suami, itu sama dengan fadilahnya ada 1000 bulan pahalanya. Itu 1 gelas, kamu langsung air disablok. Iza ghasalat imratin li zawjiha kata balapasana. Apabila seorang istri mencuci pakaian pada bulan Ramadan, maka ada 3 keuntungan kalau ibadah niatnya. 1, diangkat derajat oleh Allah. Yang kedua, diampuni dosa oleh Allah. Yang ketiga, 1000 kebaikan dicatat oleh Allah. Maka berbahagialah antara suami istri saling memakan pada bulan Ramadan, maka terhapuslah dosa sampai kiamat. Maka ada satu di dalam kitab Uqudul-Lujan diterangkan, ada seorang istri apabila dalam rumah tangganya dalam keadaan kurang gizi, maka ditambah gizinya sampai beratnya 100 kilo, maka 100 tahun dipahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bagja boga salah boga panjenengan kubrok. Pahala yang salaki. Jadi lamun salaki bisa ngapot pamajikan ke gering, maka dosa terhapus seberat isi yang diapotna. Lumayan kan pahala. Lalu 50 kilo 50 tahun. Lamun 100 kilo 100 tahun. Lamun kurang gizi berarti tinggal di salakina anu dihantam ku Allah Subhanahu wa taala. Bagja ibunya gak bisa lagi kumrot yang dilaksanakan. Terakhir adalah kata Allah diterangkan, kalau orang yang mendapatkan gelar-gelar 1000 bulan itulah, maka ada satu kekuatan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa doanya? Allahumma ja'al waladan sholihan wa sohi jasadana wa zaki aqlana wa qalbana wa kiram hayatana wa tawil umrana wa hasil maqasidana wa hasil khulqana bil akhlaqil karimah. Dengan kekuatan doa inilah, hantarkan orang tua kita, hantarkan istri dan suami kita, hantarkan tetangga kita untuk menggapai rahmat dan ridha Allah pada bulan Ramadan dengan kekuatan doa kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat gelar 1000 bulan, pahalanya 83 tahun. Semoga kita dapat ridha Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.